6,6. Sebenarnya nggak terlalu menjawab semuanya juga, tapi untuk early stage-nya, di Turtle yang pertama, Parsha, Feather, and Strike, ini bakal berasa banget nanti bersama dengan Rough Waves. Yap, itu dia. Oke, ini match point ya, jangan lupakan. Perlu diperhatikan karena EVOS Glory satu langkah lagi lebih dekat dengan kemenangan. Yap, kalau begitu, ini di game yang kedua akan berakhir 2-0 atau 1 sama? 2-0 apa 1 sama? Ya wes, kalau begitu kita let's go ke game yang kedua. Oke. Dan ini mengingatkan juga waktu Fluffy masih pakai Nick Keira ya berarti. Waduh. Itu udah lama banget. Lama banget. Tapi spellnya Revel kan berarti ya? Spellnya tidak, Flicker. Tidak, Oh enggak, ternyata Dreams, Fluffy Dreams. yang Iya, pakai Ruby. Alright. Buset, Kiboy balik-balik sisa segitu. Bang, sisa sebar bang. Pulang dulu ya. Udah mepet ini bang. Petri juga sudah dipakai ya. Oke, emblem sekarang carry berubah dari emblem support. Mungkin di game yang pertama sekarang menggunakan emblem tank. Lebih tebal juga dan Kiboy. Alright, ada Bargain Hunter yang pakai Kiboy, bukan Wilderness Blessing. Bersama dengan Cloud juga sama Bargain Hunter. Dan Dreams full defense. Yap. Wow. Itu dia. Defense dan kalau kita ngelihat ini Tamus sangat kuat sebetulnya untuk menjadi satu frontliner tambahan ya. Oke. PR-nya adalah nanti gimana caranya untuk bisa menumbangkan cewek dan juga Sun sebagai sumber damage dari Onyx. Yap. Dan Tenacity memang dimainkan oleh kedua marksman, tapi lihat untuk di area topnya sepertinya Fluffy masih bisa diganggu ya. Oh, Yap, Dreams. dan sekarang langsung disebur begitu saya Dreams. Sans. Hampir ya, tapi Sans masih ingin lebih. Cukup tenang untuk tidak langsung mengeluarkan flickernya juga dari Dreams. Dia tahu kalkulasinya. Dia masih punya headbutt juga untuk bisa melarikan diri dan itu dia. Serangan dari Suns masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Dreams dan First Blood belum terjadi. Yap, dan ada body slam juga yang dipakai untuk menambahkan shield dan flicker. Terbuang ternyata. Iya. Wow, Fluffy itu- dikejar ya 2 orang gitu ya. Ya, tapi terbuangnya di saat yang krusial juga ya, 8 detik sebelum turtle. Disimpan sampai dengan sejauh itu, selama itu harus terbuang. Oke. Tapi mau gak mau ya om jatuhnya ya. Betul. Daripada emang dia juga yang harus hilang saat-saat krusial seperti ini. Dan Dreams, akankah dia mau maju ke bagian depan dengan satu body slam dan juga headbutt yang udah langsung di standby-kan. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah turtle ini. Tapi pergerakan yang dimiliki oleh Anavel masih cukup jauh dan Kiboy-nya mengganggu di bagian belakang. Tapi sedikit lagi bercisau Lutfi-nya, bisakah dia bertahan? Tidak. Karena Lutfi pun langsung hilang 1-1. Yap, dan ini adalah satu buah pengorbanan dari Lutfi. Lu gebuk aja gue, biar Kairinya juga bisa dapetin space. Yap. Turtle berhasil untuk didapatkan. Di area yang berbeda antara Brans dan juga cewek. Cewek kayaknya udah mulai mendominasi nih di bawah. Ya, tapi ya satu yang pasti ini Kiboy sangat mengganggu juga ya. Dimana retribution dari Anavel terpaksa dipakai tadi di purple buff. Yo, Petrify? Dan connect lah sudah. Berhasil diamankan oleh Kiboy. Yap, heavy speed. Bisa dihindari dengan satu buah Purify dari cewek. Dan sekarang Kairi, dengan hilangnya Anavel, dia bisa leluasa untuk bisa memasuki ke area jungle yang dimiliki oleh EVOS Glory. Yap. Yap, lagi-lagi dengan jungler tank. Masuk, ada objektif yang diambil, ada yang tumbang, mereka akan mendapatkan satu buff. Oke, Brans yang kehilangan cukup banyak SP tapi barusan terlihat Federalize langsung diaktifkan begitu saja. Tapi Dreams memberikan gangguan. Andai kalau tidak Brans tinggal nama tadi Yap, di itu bawah. ketetes sekali lagi hilang. Iya, digagalkan tadi ya. Memang di waktu yang tepat juga. Tapi sejauh ini dari Onyx mereka cukup unggul untuk setiap ada teamfight skirmish kecil yang sedang terjadi juga. Oke, masih aman aja sejauh ini. Walaupun memang kalau ngeliat dari Lutfi ya dia power clear-nya jauh lebih cepat ya. Dengan damage per second juga yang dimiliki. Tapi Onyx mereka cukup bermain adaptif di game kali ini. Mereka mencoba untuk bisa memenangkan segi rotasi dan juga matchup landing-nya. Yap, dan bawah masih aman tapi levelnya nih. Bagaimana dari Onyx sudah mulai terlihat bisa menguasai. Ya. Ada 2 level perbedaan loh di sini. Ya, Dan nggak Klaukun masih melihat dari kejauhan. Anavel perbedaan 2 level. Cukup sulit tapi purple buff tetap bisa diambil. Karena tempatnya berbeda. Ada 1 entropi, ada 1 lagi blazing dan langsung dikeluarkan. Dan Brans berhasil terkena impact yang begitu menyakitkan. Satu buah Curse of Crow, energy impact juga. Membuat dari sosok Brans harus hilang untuk pertama kalinya dan Purify juga memang gak menyelamatkan tapi Kiboy. Oke, Kiboy masih berhasil pergi tapi Anavel akankah dirinya selamat tapi Pancer tadi. Anavel sepertinya pula sepenghilang terlalu bernafsu. Yap, Kairi memang tertarik dengan adanya satu buah Ammo Faded Flicker dari Fluffy tapi sayangnya tidak ada follow up damage yang cukup juga. Dan jangan lupakan cewek sekalinya bisa dapat space. Sakit banget damage. Dari Luyi tapi
Hampir saja Dreams tadi bisa mendapatkan ke arah 1 poin kill. Itu kalau nggak Purify beda cerita lagi tuh. Iya. Iya, tapi Flicker juga terbuang sekarang buat Dreams-nya. Oke. Dan Kiboy, Bloodwings, first item. Menarik. Dia mau lebih secure lah ya setidaknya ya, ada shield. Ya, ada extra shield. Aha. Tapi perlahan ini Onyx udah mulai ngedominasi nih Om. Setuju, setuju. Meskipun memang ya mereka gak terlalu jauh dari poin killnya. Tapi kita tahu bagaimana mereka mematikan pergerakan Brand sekarang. Waduh, untung aja tapi terlihat ada Federer Strike yang sudah dikeluarkan kembali tapi Fluffy. Cloud Menarik tadi, bahkan Cloud-Kunnya sudah mulai hadir di bagian atas, akan dirinya berhasil selamat. Dan juga pergerakan dimiliki oleh Annabelle gagal untuk bisa mengeluarkan ke arah satu Phantom Execution karena langsung di cancel begitu saja. Bahkan itu sekarang ada 3 player dari Foscori, benar-benar dibalaskan oleh Onyx. Yap, itu dia. Satu momentum execution yang berkali-kali dicoba untuk dikeluarkan itu gak bisa. Dipegangin terus-terusan. Oh, Brands. Hampir kepegang tadi buat Brands. Ya untung ada Purify juga lagi-lagi. Setelah ada team fight yang terjadi, buff hilang untuk EVOS dan tertahan juga. Lihat first item untuk Annabelle ini di menit 5.30. Dia baru menyelesaikan War Axe. Jadi tertinggal cukup jauh sekarang dari sisi perolehan gold. Oke, masih cukup aman sejauh ini untuk Onyx ya. Mereka Betul. pegang kendali dan lihat untuk kali ini Kairi gak mau ngalah farming. Dia unggul jauh banget dengan 1300-nya juga. Dan kembali Feeder Ice Strike. Ini memberikan damage yang besar sehingga Dreams pun udah mulai tercicil. Oke, ada Cloud-Kun terpancing lah sudah. 2 player tadi masuk ke dalam satu lingkaran begitu menyakitkan. Tapi lagi-lagi lihat nih mid laner dengan roamer mereka nih ya. Antara Kadita, Parsia, first item Bloodwings. Mereka ngincer shieldnya yang ada. Dengan efek shielding dan kalau memang pecah ada extra movement 150 itu bakal sangat membantu sekali. Ya itu dia. Makanya menjadi priority apalagi dengan harga yang lebih murah kan sekarang kan. Jadi sangat memungkinkan untuk menjadi item early game juga. Tapi ya sejauh ini nggak ada yang bisa ngejawab nih. Gimana caranya bisa mempanis keberadaan dari Kairi dan juga Lutfi. Karena dengan frontliner yang tebal. Ini susah untuk bisa langsung di meltdown di menit segini untuk Nathan. Oke, Entropy diaktifkan. Federer Strike udah langsung terlihat. Bahkan sekarang ada Blazing Duet tapi di area belakang. Bransya benar-benar ditunggu kehadiran. Tapi Fluffy kehilangan cukup banyak SP. Ada satu Phantom Execution langsung dikeluarkan pula. Lutfi hanya melihat dari kejauhan. Yap, dan itu targeting yang mahal banget dari Kiboy. Dia ngelok keberadaan dari Brands dan bahkan Petrify-nya nggak digunakan. Yep. Benar-benar dipepet ya. Iya. Sampai belakang juga dan dari Purple yang kembali menjadi pusat perhatian kita karena Onyx jelas akan masuk ke sana semuanya. Oke, ini dia Federer Strike-nya. Tapi Sans ya bisakah dia kabur dari tersebut karena 1 poin kill terakhir. Berhasil diamankan juga dan Cloud-Kun pun harus merasakan hal yang sama. Di tempat yang lain Kiboy pun merasakan hal yang begitu menyakitkan di mana damage-nya sakit banget tapi Brand Magelang bahkan sekarang cewek dibalaskan pula. Oke, satu split push dari Annabelle bakal coba untuk diganggu dengan Lutfi. Clear saja hal maksimal yang bisa dilakukan karena Lutfi-nya ini udah jagain banget. Annabelle-nya ketinggalan level lagi. Oke, Annabelle kehabisan dari mana yang dia milikin pula. Sementara Lutfi di bagian belakang. Solo kill. Yes, itu dia. Gak ada tempat yang aman untuk Annabelle bisa melakukan split push dengan nyaman. Karena dipegangin juga dan ternyata Lutfi ini bisa mendapatkan solo pick off ya. Ya tanpa mana yang memadai juga tadi sebenarnya. Jadi memang untuk store escape-nya habis. Bisa dihindari ya. Yep. Nah, dengan Ocean Oath-nya juga. Dia ada immunity di dalam dirinya. Kiboy tidak mudah untuk bisa diculik. Dan bahkan cewek Golden Staff udah selesai. Ya ini item demi item sudah selesai bagi Onyx juga. Lihat bagaimana Kairi tetap ya. Terlihat cukup nyaman untuk masuk mengambil orange buff, purple buff, dan lagi-lagi pressure yang in banget. Dan dengan Waduh. Oke, Kiboy-nya mengejar sedikit lagi. Tapi Bransya masih berhasil kabur. Bahkan sekarang cewek gagal untuk bisa menggapai kehadiran dari Bransya. Dan mereka pergi lagi mundur untuk masing-masing tim. Wah ini Sansnya berkuasa banget sih. Dia punya teritori yang aman banget dengan area of effect yang besar. Ya. Dari Feeder Ice Strike dan sulit. Untuk bahkan kita melihat Annabelle pun bisa masuk ke lini belakang. Ya dan Annabelle bahkan ditempel sekarang ya. Lihat Lutfi-nya nempel terus ke Annabelle. Beda 2 level lagi. Ya, dan ini berarti akan menjadi satu Lord gratis bagi Onyx tanpa kontes juga. Sangat sulit untuk bisa mendekat Lutfi. Oke, Lutfi-nya langsung diajar langsung bisa, tapi Lutfi-nya masih bisa ngebaik bahkan sekarang Lutfi-nya pun masih berhasil selamat. Ada beberapa source skill tadi yang udah langsung dikeluarkan.
Tapi Fluffy di tengah. Dengan satu down run, Wolf King dia pun mencoba untuk menghilangkan satu wave Wah, minion. itu Lutfi dia buka Inferno, dia buka Vengeance. Iya. Udah selesai. Banyaknya juga source yang tadi keluar dari EVOS Glory. Gak bisa semudah itu. Iya, bisa kabur juga tadi ya dengan stomp dia. Dan Lutfi akan menjadi orang yang akan melakukan split push sementara buat yang lainnya. Sementara Sansnya bebas. Jarang untuk cancel di belakang ini, damage output dari Onyx sangat besar. Yap. Apalagi Dreams juga di sini gak bisa terlalu lama kan nahan dari damage Suns. Anafel. Anafel terkena lagi impact dari Sans yang hadir dia tersebut. Tapi untungnya masih ada Tonros dan Keyboy. Berhadap-hadapan dengan Dreams. Yap, dan ternyata gameplay yang dibawakan oleh Onyx kali ini mereka betul-betul memberikan pressure yang cukup besar. Menit ke-10 Lord masuk ke arah base turret. Dan Fluffy gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Bransnya di bagian belakang, Entropy belum diaktifkan, Kairinya menjadi pasang badan. Tapi untuk sekarang Bransnya masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Dreamsnya berhasil langsung dihancurkan tapi Kairinya menjadi orang terdepan. Bahkan damage yang sangat besar berhasil langsung dihasilkan begitu saja. Lordnya berhasil masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS Glory. Yap, walaupun masih bisa di-clear. Tapi ini Lord pertama di-follow dengan adanya hancur base turret. Ini mahal banget. Setuju. Dan ini masih belum berakhir loh. Onyx mereka Waduh. sepertinya mau lebih. Aduh sakit banget itu Klaukunnya tuh terkena 2 kali tetesan. Bahkan sekarang kita lihat saja Fluffy akankah dirinya bisa bertahan. Tapi mau pendant dan juga flicker ke bagian belakang. Anafelnya mundur sedikit. Malah untuk kali ini mereka menarik. Satu hal yang begitu mengerikan pula Fluffy hampir saja berhasil selamat. Tapi ternyata tidak bisa. Tapi Anafel berhadapan-hadapan dengan Keyboy. Akankah Keyboynya berhasil pergi dari tersebut. Keyboy satu terakhir. Dan Keyboy menghilang. Yes, dan Keyboy. Ternyata dia nggak main combo ke arah Petrify baru ke arah Rock Wave ya. Yep. Dia Rock Wave dulu dapetin. Dan Baru. dia ngejar lagi dengan Petrify. Iya, dan itu yang kita lihat juga. Tapi 2 untuk 2. Tapi sejauh ini ya dari Onyx meskipun mereka harus tumbang 2. Mereka masih tetap unggul juga. Dan Sans hanya memantau dari kejauhan. Melihat saja bagaimana posisi-posisi dari lawannya juga. Dan meninggalkan pada akhir. Dan kita akan melihat untuk replay tadi. Di mana tarikan dari I'm Offended yang memang kena ke sana. Dan ini membuat akhirnya team fight wajib diinisiasikan oleh Onyx kalau memang mereka tidak ingin ada kerugian. Dan 2 tukar 2 tapi tetap dengan unggul gold yang sama bagi Onyx. Yap. Dan untuk sejauh ini EVOS Glory mereka masih bisa bertahan. Ya. Walaupun gold lead yang dipegang sama Onyx ini udah lumayan mengerikan. 9.000. Yep. Rose gold juga buat cewek. Oke. Ini udah full item buat ceweknya. Kami Talker tapi Rose gold 3.000, 2.500 loh. Ini Lutfi 2.500, Corrosion. Ada tech speed di sana. yap. Dan ini item Keyboy sama Sans kompak banget kan ini. Sama dari ya? Arcane Boots ke Bloodwing cuman bedanya. Ini sama-sama ke arah Holy malah ya. Yap. Jadi Holy Crystal buat keduanya. Yang satu lightning tapi yang satunya divine. Yap. Beda fungsi. Tapi ya untuk sejauh ini pun tidak banyak yang bisa dilakukan oleh EVOS Glory selain melakukan defense. Membiarkan Lord berhasil untuk bisa diamankan oleh Onyx. Dan masih belum terlihat jujurnya dari diversion yang mengejutkan sih. Karena memang gak sulit. Kalau ada diversion yang mau coba untuk dibuka dari EVOS, mereka setidaknya itemnya sama lah. Atau kalau nggak sama ya level mereka yang bisa lebih unggul. Tapi karena memang nggak punya syarat buat keduanya ya mending nunggu dulu nih. Yep. Tunggu di base, coba buat mainin dispenser rotation dan coba untuk melihat apakah memang dari Onyx mereka overextend buat nabrak. Oh aduh satu kali tetes. Buset. dah. Astaga. Brans 2 kali tetes sisa segitu. Aduh. Nah itu dia Satu tuh. bar terakhir. Ya salah satu jawaban untuk Nathan ya. Yang bisa Ya, Varsha. outrange dia juga ya Ya. Varsha. Kok bisa kayak gitu? Bisa. Iya. Wah dikejar. Dikejar oleh Keyboy, Tonros diaktifkan, Phantom Execution tapi malah salto belakang. Dan Anafel, Keyboy, solo kill. Luar biasa, bahkan sekarang di dalam area pertahanan dimiliki oleh EVOS Glory. Ada beberapa pemain dimiliki oleh Onyx yang siap langsung bertamu. Tapi Lordnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Yap, tapi masih ada wave juga yang akan berjalan di area tengah dan bawah. Satu predik dari Keyboy. Terangkat sudah Anafel dan sekarang Onyx bakal coba untuk menabrak base turret di area tengah. Yep, diversion, rotation tadi udah langsung dikeluarkan. Sementara Fluffy-nya kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Fluffy harus mundur sedikit. Tapi ada satu Wave Vendant yang gagal tadi menarik ke arah player yang tepat berada di depannya. Entropy dikeluarkan lagi, Branch-nya siap mengantarkan damage. Tapi ada beberapa player tepat berada di depannya. Dan Keyboy gagal untuk bisa mengantarkan damage-nya ke arah pemain dari EVOS Glory. Tapi Sans-nya wings by wings pindah tempat dulu. Phantom Execution hampir saja bisa mendapatkan ke arah Keyboy. Itu heavy spin yang dihindari dengan Rough Wave. Itu bagus banget sehingga Keyboy-nya gak ke pick off. Dan satu usaha dari Onyx
untuk bisa menabrak lini defensif dari EVOS Glory hanya berpuas dengan adanya 3 base turret yang hancur. Iya, tapi mereka harus berhadapan dengan Brands juga yang memang Brands dari tadi belum tumbang. Dan itu ya membuat EVOS selama mereka punya Brands, mereka masih bisa punya power untuk clear dengan cepat. Tapi Annabelle? Itu tadi 2 kali dia. Yap. Percobaan untuk Phantom Execution. Susah banget buat keluar. Iya, bisa dipegang ya nantinya. Dan bahkan sekarang kan ya beda, mungkin di game pertama gak ada yang bisa pegang Annabelle, di game ini banyak banget yang bisa pegang dia. Dari Petrify, mungkin dari Lutfi juga dengan efek dari Molten Fate dia. Oke, masih bisa defense perlahan-lahan menuju menit ke-15 juga. Kita lihat bagaimana cewek. Ini farmingnya luar biasa. Players Gold by UBS Gold kita 13.000 bahkan. Brandsnya masih menginjak di 9.900. Ya benar 3 loh dari Onyx, Lutfi di atas, Kairi juga ada di atas. Itu dia. Ya berarti hanya mengandalkan Brands. Oke, Fluffy dikejar habis-habisan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 player di bagian bawah dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Ada trofi udah langsung dihasilkan begitu saja. Bahkan dengan Vengeance yang udah langsung dikeluarkan Luffy akankah dirinya bisa bertahan dengan Immortal yang pecah di dalam tubuhnya. Tapi cewek masih berhasil bertahan dan juga pergi dari tersebut. Tapi Luffy-nya berhasil langsung di shutdown juga. Annabelle menjadi korban dan Brands yang double kill didapatkan oleh Kiboy. Tapi shutdown juga tercipta. Ada 3 player yang dimiliki oleh Onyx. Ini tugasnya Kiboy adalah nyari Brands-nya doang. Brands, dan Brands menjadi target operasi. Wah. Dan itu terlihat optimal. Ini dia nih, ada 3 wave yang hadir dan masih ada DPS yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Waktunya untuk mereka bisakah langsung menembus pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Glory. Dan Dripsnya juga kehilangan dari Immortal. Dripsnya masih berusaha untuk bisa mundur tapi ceweknya langsung aja fokus ke arah base. Dan game 1 sama. Oke, 1 sama sang Raja Langit menolak tunduk.